Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Kafi dari Fakultas Peternakan kelas A Universitas Brawijaya PSDKU Kediri dengan nomor induk mahasiswa 205501110113029. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Pengaruh Kemasan Retorts dan Penyimpanan pada Suhu Ruangan Terhadap Kualitas Fisik dan Mikrobiologi Sate Ayam yang ditulis oleh E. Triananto, A.S. Arizo, Rosman E. Suryanto, R.O. Sujarwata, Jamhari, dan I. Widyastuti dari Departemen Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana penelitian ini dilatar belakangi dari banyaknya masyarakat Indonesia yang sangat menyukai sate ayam, di mana kita ketahui sate ayam terbuat dari daging yang diperoleh dari para peternak rakyat di Indonesia. Nah, salah satunya sate ayam yang sudah dijadikan sebagai oleh-oleh khas dari suatu daerah, yaitu dari daerah Kebumen. Yang paling populer yaitu dengan merek Alisa Food yang mampu bertahan selama 2 bulan pada penyimpanan suhu ruang dengan pengemasan menggunakan retort pouch. Nah, di sini dijelaskan pengemasan retort adalah pengemasan sterilisasi dengan menggunakan plastik multi layer. Nah, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari kemasan retort pouch, pengaruh lama penyimpanan pada suhu ruang, dan interaksi yang terjadi antara kemasan retort pouch dengan lama waktu penyimpanan pada suhu ruang terhadap kualitas fisik dan mikrobiologi produk sate ayam pada penyimpanan suhu ruang. Kemudian selanjutnya itu masuk ke materi dan metode, di mana diawali dengan memperkenalkan alat yang digunakan, antara lain pH meter, gelas beker, oven, timbangan digital, termometer, dan lain-lain. Kemudian bahan yang digunakan antara lain seperti sampel sate ayam sebanyak 320 tusuk, es batu, air, retort pouch, dan lain-lain. Kemudian preparasi sampel. Nah, preparasi sampel sate ayam yang digunakan untuk penelitian ini didapatkan langsung dari industri sate ayam yang berada di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nah, selanjutnya tadi itu kan ada 320 tusuk sate. Nah, ini dibagi dalam 2 kemasan yang berbeda, yaitu menggunakan kemasan polietilen dan kemasan retort pouch yang dikemas dengan cara divakumkan. Nah, pengujiannya sendiri yaitu diuji pada minggu awal atau pertama, kemudian minggu kedua, keempat, kemudian keenam, dan yang terakhir itu minggu ke-8. Tadi itu kan ada 2 kemasan yaitu polietilen. Nah, yang kemasan polietilen ini divakumkan dan dikukus selama 45 menit, lalu didinginkan dan disimpan pada suhu ruangan. Kemudian yang kedua yaitu pengemasan dengan retort pouch yang dikemas secara vakum dan disterilisasikan dengan suhu 121 derajat Celcius selama 45 menit juga, atau sesuai dengan suhu retort. Nah, pendinginan produk sate ayam dengan kemasan retort pouch dilakukan dengan mencelupkan produk ke dalam air es selama 45 menit atau sampai produk benar-benar dingin. Metode selanjutnya yaitu metode kualitas fisik. Nah, di sini diterangkan yaitu analisis kemasan atau pH, di mana sampel ditimbang seberat 2 gram dan diencerkan dengan Aquades 18 mili, lalu diuji dengan pH meter sebanyak 3 kali dan hasil yang diperoleh di rata-rata. Kemudian analisis daya ikat air yang menggunakan metode HAM. Nah, sampel yang disiapkan seberat 0,3 gram dan diletakkan di tengah kertas saring bebas air, kemudian ditutup dengan plastik transparan.
Metode selanjutnya yaitu analisis keempukan daging sate ayam, di mana sampel sate dipotong searah dengan serabut daging dengan ukuran 1,5 dikali 0,67 cm atau 1 cm persegi. Besaran tekanan yang dibutuhkan untuk memotong daging diukur dengan kilogram per cm persegi. Dikutip dari Hamba Kodu dan Enawati 2019. Nah, selanjutnya itu kualitas mikrobiologi dari sate ayam itu sendiri. Perhitungan jumlah total mikrobio dapat dilakukan dengan uji TPC atau total pledge count. Total pledge count sampel diambil sebanyak 10 gram secara aseptis, kemudian dihaluskan pada cawan porselin yang steril. Metode yang terakhir yaitu analisis data kualitas fisik dan mikrobiologi dari sate ayam yang digunakan dalam penelitian dengan analisis statistik rancangan acak lengkap atau RAL pola faktorial. Apabila ini belum berhasil, maka akan diuji dengan Duken's Multiple Rank Test yang dikutip dari Hanum dan Suhartini 2018. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan yang pertama yaitu nilai pH. Di sini hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perbedaan kemasan memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai pH sate ayam. Hal ini disebabkan karena pH pada kemasan retor pouch dipengaruhi oleh suhu tinggi yang diterima oleh kemasan retor pouch pada saat sterilisasi. Nah, dari tabel 1 menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan suhu ruang pada kemasan polietilen menunjukkan pH yang cenderung meningkat, sedangkan pada kemasan retor pouch cenderung menurun. Selama masa penyimpanan, pH akan mengalami penurunan dan apabila produk membusuk, maka pH akan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena mikrobia membusuk akan mendeaminisasi asam amino dan menggunakan sisa molekulnya sebagai sumber energi sehingga jumlah NH3 dan H2S meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dari nilai daya ikat air, di mana hasil analisis statistiknya menunjukkan bahwa perbedaan kemasan polietilen dan retor pouch memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai daya ikat air sate ayam. Nilai daya ikat air pada kemasan retor pouch lebih rendah daripada sate yang dikemas dengan kemasan polietilen. Pengaruh lama penyimpanan pada suhu ruang terhadap nilai daya ikat air ayam memberikan pengaruh yang nyata. Data dalam tabel 2 menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan menunjukkan nilai daya ikat air lebih baik pada kemasan polietilen maupun retor pouch. Hasil selanjutnya yaitu nilai keempukan pada daging sate ayam, di mana hasil dari analisis yang telah dilakukan perbedaan kemasan itu sangat mempengaruhi keempukan pada sate ayam, di mana nilai keempukan pada kemasan polietilen dan retor pouch berturut-turut adalah 2,17, sedangkan yang retor pouch yaitu 2,43 kg per cm persegi. Nilai keempukan pada kemasan retor pouch lebih tinggi daripada sate ayam yang dikemas dengan polietilen. Keempukan ini dipengaruhi oleh suhu pemanasan produk. Pengaruh lama penyimpanan pada suhu ruang terhadap nilai keempukan sate ayam memberikan pengaruh yang sangat nyata sesuai dengan data yang telah diuji. Kemudian data tersebut menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan, maka nilai keempukan semakin meningkat atau semakin alot. Hal tersebut dikarenakan selama-lama penyimpanan terdapat penurunan nilai daya ikat air yang menyebabkan nilai keempukan meningkat. Kemudian hasil dari kualitas mikrobiologi sate ayam, di mana jumlah mikrobia pada kemasan polietilen lebih tinggi daripada sate ayam yang dikemas pada
kemasan retor pouch. Jumlah mikrobia pada kemasan polietilen setelah 2 minggu sudah melebihi batas maksimum mikrobia berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Sedangkan sate ayam dengan kemasan retor pouch hingga minggu ke-8 pun masih layak untuk dikonsumsi karena jumlah total mikrobia masih berada di bawah batas maksimum mikrobia yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari penelitian ini, yaitu di mana kemasan retor pouch mampu memperpanjang masa simpan suatu produk dengan mempertahankan kualitas fisik dan mikrobiologi. Lama penyimpanan pada suhu ruang mampu mempengaruhi kualitas fisik dan mikrobiologi produk sate ayam. Dan kemudian hasil penelitian menunjukkan bukti yang nyata keunggulan kemasan retor pouch daripada kemasan polietilen. Itulah review dari jurnal yang saya angkat untuk memenuhi tugas mikrobiologi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.